God is good. All the time God is good. Tuhan selalu baik setiap saat. Dan untuk itu kita bisa memuji Dia, ya. Praise the Lord. Dan hal yang juga sangat istimewa adalah kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Dia baik, Dia Bapa yang baik. Yuk kita nyanyi ya pagi hari ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau
Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Satu ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga." Ada 3 ayat yang akan kita renungkan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tentang kebaikan Bapa ya yang kita sembah. Yang pertama itu dari Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi ketika kita baca, kita renungkan, apalagi dalam suatu momen ya, saat teduh pribadi, kita nyanyi menyembah Dia, lalu kita baca beberapa ayat, diantaranya ayat ini, lalu kita gali ya, kita pelajari lebih detail, kita bisa melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Yeremia 29 ayat 11 ini, saya bacakan dulu ya. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kadang-kadang kita mungkin cuma ambil ayat ini, kita hafal, kita renungkan, dan itu tidak salah. Tapi kalau kita mau pelajari lebih detail, kita lihat ayat ini adalah bagian dari surat yang dikirimkan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Jadi waktu itu orang-orang Yehuda ya, orang-orang Yahudi itu ditawan dan dibawa ke Babel. Mereka ditawan di sana, lalu sebagian dari mereka itu dipilih orang-orang yang mungkin lulusannya termasuk bagus ya. Kalau lulus SMA tuh nilainya bagus-bagus, badannya sehat, lalu dipilih menjadi orang yang akan dididik lalu bekerja pada raja Nebukadnezar, pada raja Babel ya, raja orang kafir. Nah, mereka nggak punya pilihan waktu itu. Di antara mereka itu ada yang namanya Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu orang-orang buangan yang dibawa ke Babel ya. Mereka nggak punya pilihan. Mereka bahkan boleh dikatakan nggak punya masa depan secara logika. Mereka tawanan, mereka dipekerjakan dengan paksa jadi budak ya, jadi rodi ya, kerja paksa untuk membuat apa saja, mungkin nggak dikasih upah. Tapi ternyata ada sebagian yang diharuskan dipilih ya untuk sekolah di Babel. Di antaranya Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Lalu setelah mereka selesai sekolah, mereka mesti bekerja pada Raja Babel ya. Nah, ketika orang Yahudi ini berada di Babel, mereka merindukan kampung halaman mereka. Kalau kita baca di kitab Mazmur, ada masa ketika mereka itu sedang termenung ya di tepi sungai-sungai yang ada di Babel ya. Mereka teringat akan Sion ya. Mereka dipaksa waktu itu untuk menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi mereka bilang, bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu-lagu pujian di negeri yang asing. Mereka rindu kampung halamannya ya. Mereka ingin pulang kembali ke tempat mereka tinggal ya, di Israel, di kerajaan Yehuda waktu itu ya. Tapi ketika mereka ingin pulang, lalu Tuhan memerintahkan untuk seorang nabi ya menulis surat kepada orang-orang buangan di Babel. Dan bunyi surat ini adalah supaya mereka tetap tinggal di sana, tinggal di Babel. Mereka harus bahkan
berdoa bagi kota tempat di mana mereka itu dibuang, ya, di Babel. Mereka bahkan dikatakan dirikan rumah untuk kamu diami, ya. Buat kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Lalu yang belum punya istri, cari istri. Lalu yang anak-anaknya sudah besar, carikan menantu, ya, carikan istri buat anak-anakmu dan tinggal di sana, dan kamu harus bertambah banyak, nggak boleh berkurang. Ya, padahal mereka maunya kembali ke mana, ke kampung halamannya, ya. Tapi Tuhan bilang stay di situ, ya, dan bangun komunitas, berkembanglah di situ. Buatlah mapan di sana, buat usaha untuk kamu bisa nikmati, bangun rumah tanggamu di sana, bangun rumahmu yang permanen, ya. Sebab Tuhan ingin mereka bertambah banyak di sana. Lalu dikatakan di ayat 11 ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita bandingkan keadaan kita saat ini, mungkin sudah jauh sangat lebih baik dibandingkan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang waktu itu ada di Babel, di mana mereka mau pulang kembali ke kampung halamannya, tapi Tuhan bilang tinggal di situ. Dan ternyata orang-orang yang tinggal di sana, di antaranya Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kita terlalu gampang berpikir, ya, waduh, ini sekolah atau bekerja di tempat yang tidak baik itu, ya. Tentu kita harus berdoa tentunya, ya. Tapi kalau konteks orang-orang buangan ini nggak punya pilihan, mereka harus berada di sana. Tapi toh dalam keadaan seperti itu Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan aku mau buat itu untuk kamu supaya punya masa depan yang penuh harapan. Itu ayat pertama, ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, nampaknya ke depan kita nggak tahu bagaimana, ingat baik-baik ayat ini, ya, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat kita masing-masing. Mungkin kita belum bisa melihatnya, tapi percaya firman Tuhan ini dan nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, Bapa Engkau baik, Kau sungguh amat baik. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Sebenarnya kalau punya waktu cukup banyak, ya, mungkin di luar saat teduh seperti ini, ya, coba baca dari ayat 1, renungkan satu persatu. Tapi kali ini saya mau tekankan ayat 16. Mata Tuhan sudah melihat selagi kita itu masih menjadi bakal anak, ya. Mungkin menjadi waktu itu masih embrio, ya. Masih belum jadi bayi, masih dalam kandungan, ya. Tuhan sudah melihat. Dan kemudian Daud bilang begini, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh punya blueprint, rencana buat kita. Makanya di Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi udah ada blueprintnya itu, ya. Kalau kita baca di Alkitab, di kitab Wahyu dikatakan pada akhir zaman nanti akan dibuka semua kitabnya. Ada banyak kitab dibuka. Ada satu kitab penting, ya, namanya kitab kehidupan. Kalau nama kita tercatat di kitab kehidupan itu, maka kita masuk surga bersama-sama Tuhan.
Tapi kalau kita, walaupun kita sudah berbuat baik ya, kita mungkin rajin ke gereja, bahkan nginep di gereja, tapi kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, maka kita tidak bisa bersama Dia. Ada satu cerita kesaksian nyata ya, seorang mandor bangunan yang ketika dia itu sakit dan tiba-tiba dia meninggal, dan dia dibawa untuk dikuburkan ya, tapi dibawa dulu ke rumah sakit, lagi digeletakkan seperti itu ya. Kemudian dimandikan kalau nggak salah, dan tiba-tiba dia bangkit kembali. Dan waktu dia bangkit, semua orang lari ya. Lalu singkat cerita, dia ceritakan pengalaman dia waktu dia mati itu. Menurut dia adalah orang yang sangat taat dalam agama yang dia anut ya. Dia setia. Tapi waktu dia mati itu, tiba-tiba dia dibawa oleh dua orang berbaju hitam naik perahu menyeberangi satu danau, dan dia takut sekali karena dia ditarik ya, dengan paksa oleh dua orang berbaju hitam ini. Lalu dia sampai di seberang, dan itu tempat bagus sekali dan terang sekali, dan dia merasa ini pasti gerbang surga. Dan begitu dia sampai di daratan itu, dia lihat ada gerbang dengan cahaya yang terang sekali sampai dia tuh gak bisa lihat silau begitu. Lalu gerbang itu terbuka, dia masuk ya, dia dibawa masuk, dan tiba-tiba dia ada di hadapan satu orang berjubah putih yang duduk di belakang meja. Dan meja itu ada satu kitab yang besar sekali. Dan orang yang berjubah putih itu tanya, "Siapa namamu?" Lalu si orang ini sebutkan namanya. Terus orang berjubah putih ini mulai buka buku yang bercahaya itu dari depan sampai belakang, dan dia cari dan dibilang, "Namamu tidak ada di buku ini. Jadi kamu gak boleh ada di sini." Lalu dia ditarik sama dua orang berjubah hitam itu. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia pasti akan dilempar ke neraka. Dia ketakutan sekali, dia meronta-ronta. Dia ingin ada di tempat itu, tempat yang dia yakin itu gerbang surga, dan dia tahu itu bagus sekali. Tapi dia juga sadar bahwa dia merasa gak layak di situ. Dan ketika dia ditarik sama dua orang berjubah hitam ini, dia meronta-ronta. Dia bilang, tolong saya gitu. Lalu orang berjubah putih ini bilang begini, "Oke." Dia bilang, "Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Kamu kembali ke dunia dan cari tahu supaya namamu tercatat dalam kitab ini." Dan tiba-tiba dia terbangun, dia sedang dimandikan, dan orang-orang lari waktu dia bangkit. Lalu dia cari tahu, dia tanya pemimpin agamanya. Ketika dia mengalami pengalaman tersebut, dia tanya, "Gimana ya caranya ya? Saya sudah lihat itu ada buku di surga, dan kalau nama saya ada di situ maka saya akan masuk ke surga." Dia tanya, pemimpin agamanya gak bisa jawab. Sampai ada seorang pendeta yang dengar cerita itu. Lalu pendeta ini panggil dia, dan pendeta ini buka kitab Wahyu, dan dia tunjukkan di situ ada buku kehidupan. Waktu mandor ini baca, dia gemeter dan dia bilang, "Saya sudah pernah lihat barangnya. Ajari saya bagaimana saya bisa tercatat namanya dalam kitab itu." Lalu pendetanya membimbing untuk mandor ini terima Tuhan Yesus. Doa yang singkat sekali. "Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya menyadari saya butuh Engkau. Saya buka hati saya, masuk dalam hati saya, jadi Tuhan, jadi Raja, jadi Juru Selamat saya. Ini hidup saya Tuhan, pakai saya. Amin." Sudah begitu aja. Lalu dia mulai merasakan sukacita, dan dia mulai saksikan pengalaman dia itu. Nah, itu buku kehidupan ya. Kalau nama kita tercatat di sana, dan itu pasti tercatat bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus, maka kita akan bersama Dia di surga. Tapi tidak hanya ada kitab itu, ada juga namanya kitab blueprint yang di Mazmur 139 ayat 16, yaitu buku rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita. Dan itu rancangan yang baik, selalu baik. Dia tahu
kita punya kelebihan apa, kita punya talenta apa, minat kita di mana. Waktu kita dilahirkan itu tanpa sadar sebenarnya sudah ada dalam diri kita minat itu ya. Kemudian punya skill ya, punya antusiasme tertentu. Sebenarnya itu sudah ada, cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kita terpengaruh oleh lingkungan, kita ingin menjadi seperti orang lain. Sampai kita kenal Tuhan Yesus, lalu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu ada Roh Kudus dikirim kepada kita. Selanjutnya Roh Kudus itu selalu mau mengarahkan kita supaya kita belajar satu jenis doa, yaitu Tuhan ajari aku jalan-jalan-Mu dan hidup dalam rencana-Mu yang sempurna. Kalau kita doakan itu senantiasa, maka rancangan-rancangan Tuhan yang ada di blueprint di dalam buku yang di sorga itu akan dengan mudah, dengan cepat terjadi. Karena rancangan Tuhan itu bisa jadi, tapi melibatkan kehendak bebas kita. Dia mau yang terbaik buat kita. Tapi masalahnya apakah kita mau? Kita mau percaya dan mau nurut. Kalau kita percaya dan kita mau nurut, maka itu akan jadi. Walaupun sekali lagi perlu ditekankan bahwa itu butuh waktu, butuh proses. Misalnya Tuhan ingin kita menjadi seorang dokter yang berhasil. Dan untuk itu Dia sudah siapkan semua. Dia berikan minat di hati kita untuk menyukai pelajaran-pelajaran kedokteran. Dari sejak SD ya, mungkin dari sejak kecil kita sudah senang itu. Pelajaran-pelajaran mengenai biologi, kimia, kita senang. Lalu kita juga senang kalau lihat ada dokter sedang bekerja. Kita lalu punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Mungkin kita gak punya uang karena kuliah kedokteran mahal. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita doakan, selalu ada jalan. Pasti tidak bisa tidak. Entah itu lewat beasiswa, entah itu lewat orang lain, lewat anggota keluarga, atau tiba-tiba kita bisa mendapat peluang begitu rupa, ada ikatan dinas dan kita bisa sekolah di sana. Selalu ada jalan. Tapi setelah kita melangkah, dan itu gak semalam, diperlukan ketekunan, diperlukan disiplin, konsistensi, diperlukan satu tindakan yang kita lakukan dengan sengaja untuk kuliah, untuk belajar dengan baik, sehingga kita bisa menempuh ujian kedokteran dan lulus dan bisa menjadi dokter. Ya, itu kitab blueprint. Ada lagi kitab lain sebenarnya, yaitu ketika kita berdoa ya, itu dicatat kapan-kapan kita lihat ya, bahwa Tuhan mencatat permohonan-permohonan doa kita ya. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 28. Ini Paulus yang menulisnya ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, tadi kita baca di Yeremia 29 ayat 11, rencananya adalah rencana yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya itu tujuannya untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Lalu sudah tertulis hari-hari yang akan kita lalui kalau kita nurut. Bagaimana kalau kita nggak nurut? Itu sama seperti kita naik mobil, kita pasang GPS, pasang Google Maps atau pasang Waze, lalu kita tetapkan tujuannya mau kemana. Lalu kita tinggal ikutin itu petunjuknya. Di depan belok kanan, lalu setelah 1 kilometer belok kiri, kita ikutin aja. Itu akan sampai dengan cepat karena Waze itu sudah menghitung di mana ada kemacetan, di mana ada jalan yang gak boleh dilalui, sehingga kita sudah dipilihkan jalur tercepat. Tapi kadang-kadang mungkin kita kelewatan, mestinya belok kanan kita lurus. Apa yang terjadi? Maka Google Maps atau Waze itu akan menghitung ulang lagi. Lalu dia kasih tahu nanti di depan belok kanan. Nah, kalau kita nurut, kita akan kembali ke jalur yang sebelumnya. Tapi kalau kita nggak nurut, kita lurus lagi,
Dia akan ngitung lagi. Dia akan cari jalur yang terbaik. Tapi yang jelas kita rugi waktu. Jadi kalau hidup kita ini senantiasa berontak, tidak mau nurut sama Tuhan, Tuhan tetap ingin memberi yang terbaik buat kita. Dia bisa buat ketika kita salah, itu bisa dibuat jadi kebaikan. Tapi kita rugi waktu. Itu sebabnya kalau dari sejak muda biasakan belajar punya hati yang penurut, mau nurut rencana Tuhan. Supaya rancangannya itu, rancangan yang indah itu tidak tertunda-tunda lagi. Bisa dengan cepat dicapai. Lalu Roma 8 ayat 28 ini dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apa saja. Apalagi yang di luar kendali kita, itu tanggung jawab Tuhan betul-betul. Tapi kalau dalam kendali kita, pilihan mau belajar apa enggak itu ada pada kita. Itu kita yang memutuskan. Kita yang memutuskan apakah itu akan terjadi dengan cepat atau tidak. Kalau kita enggak nurut, ya tertunda. Malas belajar lah. Lalu akhirnya kita ujian enggak lulus. Mesti ulang tahun depan. Mesti belajar lagi, kita rugi waktu. Tapi ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita. Kita sudah bekerja dengan baik, sudah belajar dengan baik. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Nah, itu Tuhan yang akan take care ya. Tuhan yang akan tangani. Semua bisa jadi kebaikan. Tapi syaratnya ada 2 di sini. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya kita perlu putuskan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau ikut rencananya. Dia Bapa yang baik senantiasa. God is good all the time. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Bapa. Ajari kami terus untuk percaya kasih-Mu, cinta-Mu buat kami. Kau punya rancangan yang indah buat kami masing-masing. Itu ada dalam kitab-Mu dan Kau inginkan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau ikut rencana-Mu dan kami berdoa supaya apa yang Kau sudah siapkan buat kami tidak tertunda-tunda. Ajari kami miliki hati yang rela dan taat senantiasa sehingga kami boleh menikmati yang terbaik dari Engkau dan kami hidup dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.